warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah, berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di sini. Kita bertemu lagi ya ibu-ibu dalam P2K2 tiap bulan. Nah, di ini meminjam dan menabung ibu sesinya meminjam dan menabung. Nah, saya mau tanya di sini, apakah ada ibu-ibu yang pernah berhutang? Coba dengan ayo, Sri. Pernah? Iya, Iya, dengan Yuk Widya. Coba Yuk Widya, pernah tak berhutang? Alasan berhutang untuk apa? Biar beli barang. Barang apa contohnya? Motor. Oh, Buat nganter ke sekolah. buat antar pada sekolah. Coba Yuk Reza, pernah tak berhutang? Pernah berhutang. Berhutang dengan Itu banyak dulu situ. berhutang Banyak dengan situ kan? Situ lah. oh banyak ya. Menyambung hidup kan? Menyambung hidup Iya, ya. Banyak sekali ya iya. kita berhutang teh, kadang berhutang untuk anak sekolah ya. Ya, berhutang untuk anak sekolah, untuk keperluan anak sekolah. Nah, tempat meminjam biasanya di mana ibu-ibu kamu kalau minjem? Tempat berhutang. Ya, coba yuk Reza. Kalau ini di mana kalau tempat berhutang? Dengan makan. Oh, jangan. Jangan makan. Jangan. Apa jadi? Harus dengan koperasi ya, boy. Koperasi Ah. semua. Iya. Ya, potongannya yang ringan Nah ibu-ibu kita ada 5 ini ya sebelum meminjam Untuk apa kita meminjam? Nah, untuk apa kita meminjam Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Nah, sebaiknya hanya untuk kebutuhan ibu kalau kita minjam jangan keinginan. Kalau keinginan kita tadi ya. Ya benar kata Ibu Reza tadi, beli tas sudah beli tas, beli apa lagi? Yuk beli dia, beli sepatu, benar beli sepatu, sepatu cat keinginan itu kan, kalau untuk olahraga kalau hari Minggu kan, nah itu jangan harus untuk kebutuhan itu iya kebutuhan. Nah, kita tuh minjam tuh harus untuk kebutuhan memang perlu-perlunya gitu tuh saya bayaran anak sekolah kan, kalau kita tidak minjam anak kita tidak bisa dapat rapot bisa ujian, benar sekali ya, benar sekali. Nah, terus yang kedua ya, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Nah, kalau ada ibu, kalau ibu nabung nah kalau ibu nabung, boleh itu dibuka tabungannya ibu Nah, kalau ada aset, misalnya kalau kita ada tanah, ya apa kita jual tanah tadi kan, atau gadaikan itu sementara saya itu sementara. Nah, terus berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Nah, ibu harus disesuaikan ini ibu. Kalau pendapatan kita cuma 1 juta, kalau kita namanya 50 juta, nasaro gitu. Iya, gimana nak makan? Iya, jadi harus diperhitungkan. Jangan ambek susahnya berkepanjangan. Ya, susahnya berkepanjangan itu itu jangan, itu harus dipikirkan ya. Terus bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak. Nah, sesuaikan waktu pengembalian. Nah, misal laki kita tadi dalam sebulan berapa gajinya ya, harus disesuaikan dengan jumlah kita minjam tadi kan. Ya, minggu
kita dapat meminjam. Nah, bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Nah, cari total pengembalian yang paling murah, Ibu. Ya. Nah, sampai di sini lah sudah ngerti, Ibu. Sudah ngerti ya? Sampai mana ya? Nah, kita kembali ke tempat kita meminjam, Ibu-ibu. Kita kembali ke tempat kita meminjam. Nah, ini kembali ke tempat meminjam ini ada 5 ya. Nah, kita minjam ini bisa dengan saudara atau kerabat kita ya. Nah, biasanya kalau sama saudara itu dia tidak ada bunga, Ibu. Prosesnya itu cepat. Tidak ada batas atau pengembalian ya. Bisa disesuaikan maksudnya itu ya. Ya, benar sekali ya. Kalau dengan keluarga tuh enak ya, sama keluarga tuh ya. Ya, nah, ada yang merasa rentenir ya. Nah, rentenir termasuk bank keliling. Ya, rentenir tuh ini prosesnya itu sangat mudah. Mudah sekali, tidak ada embel-embel ya. Tapi itulah Ibu. Maksudnya tidak ada embel-embel tuh, kakek surat-surat, kakek segala macam. Dipermudahnya. Tapi bunganya itu sangat besar. Kalau bisa dihindarkan ya Ibu pinjam sama rentenir itu ya. Bunganya sangat besar, kuahnya masih tetap ya. Nah, ya. Anak cucung beranak cucung, cicit dia malah. Terus Ibu, nah ini kelompok simpan pinjam PKK ini ya. Nah, ini sangat mudah ya pinjamnya ya. Nah, bunganya itu cenderung kecil ini. Bisa disesuaikan kalau kita mengembalikannya ya. Nah, terus koperasi simpan pinjam ini Bu, koperasi simpan pinjam ini cenderung rumit. Nah, ini mengisi formulir, melampirkan dokumen ini. Nah, ini keperluannya untuk apa ya? Nah, tapi cenderung rendah ini, bagus juga ini koperasi simpan pinjam ini ya, cenderung rendah. Nah, bank pasar ya. Nah, bank pasar ini, nah ini rumit ini bank pasar ini prosesnya ini mengisi formulir, melampirkan dokumen ya Ibu kan. Melampirkan dokumen, nah perlu jaminan ya. Nah, terus bunganya ini sangat tinggi. Bunganya ini kalau pinjam di bank ya, bank ini. Ya, kalau sampai di sini ada yang mau ditanya Ibu, ada kelas sudah mengerti belum ini? Tempat meminjam sudah mengerti Ibu? Yuk kita ke bank bingung, yuk kita nabung, tangting tung ye, jangan dihitung, tahu-tahu nanti kita dapat untung. Menabung. Nah, ini kan Ibu Lili ini ya. Nah, Ibu Lili ya dengan suaminya ini. Nah, dia nabung ya pakai celengan ayam jago ya. Nah, tujuannya membayar uang pangkal SMA. Nah, tujuannya anaknya baru masuk sekolah SMA ya. Nah, jumlahnya 2.400.000. Nah, lama menabung 2 tahun, 24 bulan 24 bulan. Jumlah yang ditabung per bulan 2.400.000 per 24 bulan sama dengan 100.000. 100.000. Nah, terus jumlah yang ditabung 30 hari ya, per hari maksudnya ini ya. 100.000 per 30 hari. Jadi 3.300. Jadi per hari cuma 3.300 Ibu dia nabung. Dikit nian dia nabung. Tapi oleh rutin tadi, Bebe, yolah dia celengan ini tadi kan. Celengan ayam jago ini, Bebe.
Oleh rutin tadi, alhamdulillah jadilah 2.400.000. Nah ibu-ibu, kalau kita nak nabung itu macam-macam ibu bisa botol aqua tuh bisa ibu-ibu kita nabung itu teboi kan. Nah, sebenarnya kaleng susu. Nah coba yuk ambil yuk, tolong kaleng susu itu. Ada duitnya. Ada apa sini kaleng susu. Ini jalanannya. Nah ini kaleng susu ini bisa ini kita untuk nabung ini ibu kaleng susu sini ya ibu kita nih asal rutin ibu kita nabung, insya Allah lama-lama menjadi bukit. Kita menabung ini ada tujuan ibu untuk keperluan anak sekolah misalnya ya, atau untuk keperluan biaya anak kuliah ya, atau untuk beli rumah bisa, untuk beli kendaraan bisa asal rutin ibu-ibu, jangan malas kita nabung ibu-ibu Nah di sini pernah nggak nabung pakai celengan ini ya ibu-ibu coba ayo Celengan plastik tuh harganya berapa ibu? 4.000 ya. Nah 4.000 harga celengan itu masuk 1.000 sehari nggak apa-apa, asal rutin asal rutin. Ya lebaran bisa untuk beli baju sekolah ya ibu atau untuk beli baju lebaran ya. Menabung dengan meminjam ini tips untuk menabung menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Untuk jaga-jaga ibu-ibu ya. Kalau seandainya untuk ini suami kita kalau dia sakit kan, ini kan namanya berjaga-jaga kan, untuk berjaga-jaga ini nih. Iya, kalau dia nggak kerja kan, celengan itu kan bisa kita buka celengan ini kan, jadi kita tidak perlu lagi minjam sama orang ya. Terus yang kedua, menabung tidak harus dalam jumlah banyak, asalkan disiplin. Nah ya ibu-ibu ya, nabung itu tidak usah perlu banyak ibu-ibu, harus kita sisihkan uang tuh bisa juga kita sistem amplop ya ibu-ibu sistem amplop bisa kita sisihkan. Ini untuk bayaran listrik, ini untuk bayaran anak sekolah, ini untuk bayaran banyu ya, sistem amplop ya. Bisa itu sistem amplop. Dia tuh asalkan rutin ya, asal disiplin. Terus buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Nah, buatlah rencana kita untuk menabung itu ya ibu-ibu ya. Rencananya itu untuk apa ya rencananya ya? Untuk kita menabung itu harus ada rencana. Untuk mudik kalau lebaran. Iya benar ayu benar. Untuk mudik lebaran ya. Benar. Terus yang keempat, menabung harus disisihkan di awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Kesimpulannya ibu-ibu harus lebih bijak dan lebih bijak meminjam uang dan lebih rajin dalam menabung ibu-ibu Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Kita akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.